A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits fa'ghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala asyrafi wa afdhali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin najallallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa melanjutkan kajian kita tentang wasiat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putra tercinta beliau Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam. Dan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-13. Ya, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntaskan wasiat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ini. Kita di pertemuan yang sebelumnya kita sampai pada kalimat ini. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kemudian mengingatkan atau berpesan kepada putranya, pembicaraan pada saat itu tentang kematiannya, Imam Ali mengatakan bahwa fakun minhu ala hadar ayyudrikaka wa anta ala hali sayyi'atin. Ini sudah kita bahas, tapi bagian-bagian akhir ini kita baca supaya nyambung pada bagian berikutnya. Yang intinya bahwa waspadalah wahai putraku tentang kematian ini. Jangan sampai ya kematian itu merenggutmu sementara engkau dalam keadaan berbuat keburukan, berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya. Wa anta ala hali sayyi'atin. Qad kunta tuhadditsu nafsaka minha bitaubah. Padahal kitanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim, kita senantiasa kita sadarlah bahwa kita melakukan berbagai macam dosa dan maksiat, kita masih jauh dari dekat dengan Allah, kita jauh dari patuh. Kita sadar itu dan kita selalu mempunyai semacam cita-cita dan angan-angan untuk saya harus menentukan waktu untuk saya bertaubat, untuk saya kembali kepada Allah. Ya, untuk saya sudah berubah, tidak seperti hari-hari yang sebelumnya. Apalagi ketika kita melihat usia kita ini kemudian dari waktu ke waktu bertambah, ya, dari kepala 3 ke kepala 4, kepala 5, ya, itu apalagi kemudian kita melihat kanan kiri kita satu persatu kemudian meninggal, ya, padahal karib kita, sejawat kita, seumuran kita. Ya. Nah, kita ini walaupun kita nggak ngomong, tapi kita sadar kita biasanya itu dalam hati itu kita berpikir bahwa saya harus segera berubah, saya harus segera taubat. Nah, Imam Ali kemudian pada bagian ini mengatakan wa anta ala hali sayyi'atin qad kunta tuhadditsu nafsaka minha bitaubah. Jangan sampai padahal kamu sudah berkali-kali merencanakan taubat dan selalu ada dalam pikiranmu itu, tapi kemudian tidak kunjung kamu lakukan dan kemudian akhirnya kematian lebih dahulu menjemputmu daripada pertaubatanmu. Yang baik saya mengatakan qad kunta tuhadditsu nafsaka minha bitaubah. Dan memang kita seperti itu. Semua kita ini seperti itu insyaallah. Kecuali orang-orang yang sudah lalai, ya. Orang-orang yang bahkan tidak berpikir untuk bertaubat. Tapi yang berpikir untuk bertaubat pun jangan sampai itu berhenti pada pikiran yang kemudian jatuh dalam taswif, menunda-nunda. Nah, menunda-menunda ini kadang-kadang penundaan kita ini kalau kita sekarang ini masing-masing kita lah sekarang ini. Saya berbicara tentang diri saya yang sudah berkepala 5 ini. Nah, boleh jadi di usia 30 tahun saya sudah berpikir untuk merubah diri. Kemudian setelah 10 tahun, di usia 40 tahun saya juga sudah berpikir, tapi ternyata juga tidak kunjung terjadi itu pertaubatan. Dan sekarang di kepala 5 dan ini
akan berakhir pada suatu titik. Dan kita nanti akan tidak punya kesempatan kalau seandainya kita tidak cepat-cepat mengambil keputusan dan mengambil langkah. Fayahulu bainaka wa baina dzalik. Kalau nanti kematian datang, kamu sudah terpisah dengan rencanamu untuk bertaubat itu. Fa idza anta qad ahlakta nafsak, dan ketika itu engkau telah sampai pada sebuah kesadaran bahwa ternyata aku telah menghancurkan diri. Aku telah menyanyiakan sekian banyak waktu dan kesempatan yang sebenarnya sudah aku rencanakan, sudah aku pikirkan, tapi tidak kunjung aku lakukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita sampai di sini kemarin. Nah, sekarang kemudian Imam Ali, ini yang baru ya. Kita ke bagian 13 nih ya. Imam Ali masih berbicara tentang kematian. No, memang kalau kita mau lihat program agenda utama kita itu ya pasca kematian. Kalau kita mau jujur bicara agenda kita itu kehidupan ini, makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, dunia ini ladangnya, tapi sebenarnya tempat tuainya, ya panennya ya di akhirat. Kehidupannya sungguh itu akhirat. Ini hanya pintu untuk menuju sebuah kehidupan yang hakiki. Karenanya agenda utama dan fokus utama harus akhirat. Al-Quran mengatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dunia itu cuma dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya, sekedar kamu tidak lupa kamu punya bagian di dunia, tapi yang harus kamu damba adalah kehidupan akhirat, karena itu yang abadi. Dan ini saya kira sudah selesai lah, kita yang punya logika sudah selesai bahwa kehidupan sementara dunia ini bukan tujuan utama. Artinya tidak masuk dalam logika kita. Kita tinggal nambah 2 tambah 2 4, kita paham sudah itu. Nah, kemudian Imam Ali setelah berbicara panjang tentang kematian dan bahkan di awal-awal juga berbicara tentang kematian, ternyata kematian ini diulang-ulang dalam setiap poin-poin nasihat tertentu, kemudian masuk kematian lagi. Poin-poin nasihat tertentu masuk akhirat lagi, ya. Jadi sepertinya memang ini sesuatu yang Imam Ali minta agar kita sebagai mukmin itu menjadi sesuatu yang jangan sampai terlewatkan, karena ini utamanya. Ini intinya. Ya bunayya, aktsir min dzikril maut. Padahal Imam Ali sudah berulang-ulang bicara tentang kematian. Aktsir min dzikril maut, perbanyaklah untuk mengingat kematian. Sudahlah apa yang terjadi dengan almarhum ya, guru kita dan kawan kita ya, yang baru saja tadi disinggung oleh Habib Mustafa, yang telah meninggalkan kita. Artinya kematian seperti itu, secepat itu, semungkin itu, semengejutkan itu. Artinya ini kan orang yang sehari-hari bersama kita, yang kadang-kadang kita ketika duduk dengan dia, kita juga berbicara kematian tentangnya, dan kadang-kadang kita juga menyayangkan, ya Allah ya Rahman. Boleh jadi sebelum ini kita menyayangkan kepergian ustadz kita yang lain atau guru kita yang lain, tapi ternyata yang kemudian menyesalkan kepergiannya, yang kemudian betapa cepat beliau pergi, ternyata yang mengungkap betapa cepat beliau pergi, dia juga pergi. Dan itu bisa terjadi pada kita juga sama dengan yang sudah almarhum baru ini. Kita juga mengatakan betapa cepat meninggalkan kita. Seandainya Allah ambil mungkin usia orang-orang lain yang mungkin tidak banyak gunanya, dan Allah jaga usia orang-orang yang banyak manfaatnya ini, kita juga berbicara seperti itu, dan boleh jadi itu terjadi pada kita. Kematian not game, bukan permainan. Ini serius, masalah serius, sangat serius. Real kehidupan. Jadi sebenarnya makanya kan Al-Quran mengatakan walladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi untuk untuk dunia Allah dahulukan kematian, baru wal hayata. Walladzi khalaqal mauta, didahulukan kematian. Karena apa? Karena yang hakiki itu kematian pasca kehidupan dunia. Wal hayata, kehidupan di dunia ini hanya ngikut saja untuk masalah kematian yang asli. Karena kematian itu hanya berpisahnya ruh dari raga kita. Kita tidak akan pernah hilang sama sekali. Kita tidak akan sirna dari keberadaan ini. Ruh kita ada, hanya berpisah dari raga kita. Makanya huwallazi khalaqal mauta, didahulukan matinya, wal hayata. Boleh jadi kita ini berpikir, kenapa kok Allah kok nak ngomong
Walladzi khalaqal hayata wal mauta. Kenapa kok maut dulu? Para mufassir diantaranya memberikan garis bawah karena yang hakiki kematiannya. Kehidupan dunia ini tidak hakiki. Kehidupan dunia ini adalah muqaddimah untuk al-maut, kehidupan yang hakiki. Nah, ya bunayya, aktsir min dzikril maut. Kita diminta untuk memperbanyak mengingat kematian. Wa dzikri ma tahjumu alai. Ya. Ketika berbicara kematian, ya, kematian itu kematiannya sesuatu. Kemudian pasca kematian ini ada hal yang akan kita hadapi. Wa dzikri ma tahjumu alai. Jadi kamu jangan hanya berhenti bicara kematian. Oh, kematian itu satu fase, ya, satu peristiwa. Tapi habis kematian ada yang akan kamu hadapi. Ya, wa dzikri ma tahjumu alai, dan kamu ingat kira-kira pasca kematian apa yang akan kamu hadapi. Wa dzikri ma tahjumu alai. Luar biasa. Kemudian Imam Ali melanjutkan, ya, dalam wasiatnya ini setelah wa tufdi ba'dal mauti ilai, dan tempat yang kamu akan tinggal, ya, setelah kematianmu. Artinya kamu akan mengalami kehidupan barzah yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan. Bukan hal yang ringan itu. Kematian itu hanya peristiwanya, tapi setelah kematian ada yang akan kamu hadapi dan ada yang kamu arungi, ada tempat-tempat yang harus kamu jalani. Wa tufdi ba'dal mauti ilai. Yang Malik kemudian melanjutkan, hatta ya'tiyaka wa qad akhadta minhu hidrak. Kenapa diminta untuk sering mengingat kematian? Sehingga katanya Malik, kematian itu mendatangimu, hatta ya'tiyaka wa qad akhadta minhu hidrak, dan kamu telah siap dalam menanti kematian itu. Ini bahasa yang luar biasa. Artinya, Imam Ali berpesan kepada putranya, wahai putraku, kematian yang akan datang itu kamu harus siap dalam menantinya. Jangan sampai kematian tiba-tiba, loh, kok saya mati? Jangan begitu. Kamu sudah harus dalam situasi dan kondisi yang kamu terus sadar bahwa saya menanti kematian. Wah, ini harus setiap hari. Artinya setiap kita diberi kesempatan untuk bangun tidur, ya, dari tidur kita di malam hari itu, begitu kita bangun itu kita, oh, berarti sangat mungkin saya akan menghadapi kematian pada hari ini. Besoknya begitu, boleh jadi hari ini kematian saya. Besoknya juga begitu, boleh jadi hari ini kematian saya. Dan harus seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, pasti kita akan dikejutkan dengan kematian nanti. Hatta ya'tiyaka wa qad akhadta minhu hidrak wa syadatta lahu azrak, dan kamu sudah persiapkan dirimu untuk menghadapinya, katanya Malik. Wala ya'tiyaka baghta fayabharaka, dan jangan sampai kematian itu mendatangimu secara tiba-tiba dan kemudian kamu tidak berdaya ketika menghadapi kematian. Jangan. Kematian harus merupakan sesuatu yang kamu nanti. Orang mukmin, dia harus menanti kematian. Dia dalam kondisi siap siaga untuk mengalami yang namanya al-maut. Saya ulang ya, kata-kata yang Mali, wala ya'tiyaka baghtatan fayabharaka. Jangan sampai kematian mendatangimu secara tiba-tiba dan kamu kemudian terbelalak matamu. La haula wala quwata illa billah, malakul maut datang. Kamu kaget sudah dan kamu tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, belum tobat, belum sempat ya Allah. Gimana nih Allah? Seandainya ada 1-2 hari lagi, maafi. Tidak ada sudah. Nah, dan sementara kita membaca bagian ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, ya Allah, seandainya kematian akan mendatangi dan menjemput kami, ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang siap dalam menghadapi kematian ini. Nah, ini bukan main-main, bukan main-main. Mungkin kita mengucapkannya ringan. Mungkin kita membahasnya itu kayak sesuatu yang mungkin sering kita bahas, tapi ini bukan sesuatu yang sederhana, ini luar biasa. Semua hiruk pikuk kehidupan ini, berbagai macam hal tentang kehidupan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kematian. Setelah berbicara kematian, Imam Ali kemudian
Di bagian berikutnya dia berbicara tentang hal-hal yang membuat kamu tidak bersiap-siap dengan kematian. Apa itu? Ini yang maksudnya. Wa iyyaka an taghtarra bima tara min ikhladi ahli dunya ilaiha. Memang biasanya katanya wali ya, artinya nih ya, dan hati-hati wahai putraku, jangan sampai kamu tertipu karena kamu melihat ya bagaimana orang-orang yang ya, ahli dunia itu kemudian mereka semakin mengukuhkan dan mengokohkan ya ketika mereka tinggal di dunia ini. Kamu lihat bagaimana mereka membangun dunianya. Kita itu biasanya begitu. Kita ini kadang-kadang kita tidak terlalu kedunian kadang-kadang. Tapi ketika kita melihat ahli dunia, orang yang punya dunia dan bagaimana mereka membangun kehidupannya, kemudian kita ya salam. Kemudian kita tertarik, kita terangsang, termotivasi untuk memiliki apa yang dimiliki oleh ahli dunia itu. Dan ketika itu kemudian hal-hal lain menjadi remeh. Begitu kita melihat dunia, mata kita terbelalak, ya, air liur kita mengalir, kemudian kita tertarik untuk memilikinya. Dan kemudian kita menjadi yang termotivasi, anak harus dapatkan dunia, dan dunia. Dan terjadi itu, masing-masing kita sudah mengalami. Yang paling bagaimana menasihatinya? Wa iyyaka an taghtara bima tara min ikhladi ahli dunya ilaihi. Artinya kamu kalau melihat orang dapat laba besar, dapat keuntungan besar, kemudian dia bangun rumah yang istana, kamu lihatnya santai aja. Enggak usah lebay, biasa aja. Belum tentu. Ini kemarin ada profesor luar biasa cerita uang yang dia dapatkan banyak, kemudian dia bangun istana untuk dia tinggali untuk masa-masa menjelang tuanya. Begitu finishing sampai pada titik selesai, ajalnya juga sampai pada titik. Jadi semua jerih payahnya yang dia bangun, semua orang kemudian sementara dia bangun, dia mengamati satu persatu bagian-bagian rumahnya itu, kemudian orang-orang kemudian berdecak kagum, wah ini rumah yang luar biasa, rumah idaman, semua ada fasilitas, wih luar biasa, megah, kuat, kokoh, indah, wih macam-macam sudah. Tapi begitu finishing selesai, belum sempat potong pita, sudah potong kain kafan. Jadi jangan. Bahkan orang yang membiayai istananya itu, bahkan dunia ini ada banyak kejadian yang tidak mengizinkan orang itu untuk menempati istananya. Ataupun kalau ditempati barang sebentar, dan tidak ada yang tidak sebentar di dunia ini. Wa iyyaka an taghtarra bima tara min ikhladi ahli dunya ilaiha wa takalubihim 'alaiha. Dan kadang-kadang kita kalau melihat orang-orang yang semangat ya seakan-akan itu berebut ya dunia, untuk mendapatkan dunia ini, semuanya penuh semangat dalam mencari dunia, kompetisi, rivalitas dan lain sebagainya. Kita juga seakan-akan kemudian kita tiba-tiba kita ingin masuk dalam dalam sirkuit para pembalap orang mencari dunia ini. Kita ingin masuk juga, kita ingin juga masuk dalam kecepatan itu. Tidak perlu. Mereka bukan guru kita. Biarkan mereka mencari dunia dengan kecepatan tinggi, dengan kerakusan, dengan ketamakan. Ini bukan berarti kita kemudian tidak produktif, tidak semangat kerja, bukan begitu. Tapi kita tidak perlu melibatkan ambisi yang berlebihan, kerakusan tidak perlu, yang membuat mata kita terbelalak tidak perlu. Nah, jadi dan jangan sampai engkau tertipu. Jadi aktivitas ahli dunia ini seringkali akan membuat kita tertipu. Ini sudah punya ini sudah punya tanah ini sudah punya, ini penghasilannya sekian. Kemudian kita bergetar hati kita kemudian termotivasi, terangsang untuk juga seperti mereka. Nggak perlu. Faqad nabba'akallahu anha. Wahai putraku, bukankah Allah telah menceritakan dan memberitakan tentang dunia padamu? Wa na'at laka nafsaha, dan bagaimana dunia telah menyifati dirinya. Sudahlah. Ya kamu tahu dunia, kamu tahu sifatnya dunia. Dunia kamu tahu. Artinya kita kan sudah sering berbicara tentang dunia, tidak perlu saya ulang. Artinya yang saya mengatakan Allah telah
memberitakan kepadamu tentang dunia, bahwa dunia ini tempat kamu lewat, dunia ini mazra'atul akhirah, dunia ini tempat kamu beramal. Bukan diciptakan untuk dunia, kamu bukan diciptakan untuk menumpuk dunia, karena kamu tidak diciptakan untuk dunia, kamu diciptakan untuk yang lain. Kamu di dunia diminta untuk memperbanyak, memaksimalkan kebaikan diri dalam segala hal. Itu tugas utamamu. Allah telah memberitakan kepadamu tentang dunia, wa na'at laka nafsaha, dan dunia juga telah menunjukkan, ya. Dunia kan juga tidak tipu-tipu dengan kita kan. Dunia ini juga ketika kita hidup di dalamnya, dunia juga menampakkan dirinya sebagaimana adanya. Ya, kita tahulah dunia. Apa yang mau kita ambil dari dunia ini? Apa ya itu? Dunia ya ini sudah. Tidak ada yang tersembunyi dari dunia ini. Semuanya ditampakkan sama dunia ini. Wa takasyafat laka an masawiha, dan kamu juga sudah melihat berbagai macam keburukan dan hal-hal yang negatif yang ada di dunia ini. Dunia ini adalah sebuah tempat tinggal yang orang-orang mulia dan orang-orang terbaik terbunuh di dunia ini. Kalau seandainya dunia ini punya sedikit kemuliaan, tidak mungkin para nabi, para rasul, para aulia Allah itu termarginalkan, itu diperangi, itu dimusuhi, itu difitnah, itu dibunuhi. Nah mungkin. Kalau dunia ini sedikit punya harga, alam ini punya harga, tidak mungkin orang semulia Al-Husain kemudian terbantai di padang Karbala. Artinya dunia ini, orang-orang yang punya segala kemuliaan ternyata diperlakukan oleh dunia seperti itu. Wa takasyafat laka an masawiha, dunia juga telah membuka tentang keburukan-keburukannya. Busuk-busuknya, kebobrokannya telah dibuka. Dunia telah menampakkan semua itu. Tidak tertutup bagi kita. Artinya, kalau kamu sudah tahu bahwa dunia seperti itu, kamu mau... Saya kasih gambaran ini. Dunia ya. Dunia, katakanlah kita sudah dapatkan dunia itu banyak. Kemudian apa kita... kita tenang menikmatinya? Tidak tenang gitu. Orang kalau sudah punya kekayaan, kemudian masuk pada periode joko-jokoan. Ya, keamanannya, ininya, ya. Jadi kemudian dunia yang harusnya dia nikmati, dunia mempersulit dia. Artinya begitulah dunia, kita tidak bisa lepas dari kekhawatiran, dari kecemasan, kegelisahan, itu dunia sudah. Wa takasyafat laka an masawiha. Sebanyak apapun kecemasan Anda juga bahkan akan bertambah kadang-kadang. Semakin banyak dunia Anda, kecemasan Anda, kegelisahan Anda, kehati-hatian Anda, ya, bertambah. Jadi tidak usah terlalu tergiur dengan dunia. Fa innama, kata Imam Ali, lanjutan daripada daripada wasiatnya ini. Fa innama ahluha kilabun awiyah. Allahu Akbar. Kamu tahu penghuni dunia ini, orang yang jatuh cinta kepada dunia ini seperti anjing-anjing yang awiyah, yang menggonggong ketika mereka berebut makanan. Kilabun awiyah. Anda jangan daftarkan diri Anda menjadi salah satu anjing yang juga menggonggong dalam berebut dunia. Tidak perlu. Pertahankan diri Anda sebagai manusia, biar orang menjadi anjing-anjing yang menggonggong yang berebut tulang dunia ini. Fa inna ma ahluha kilabun awiyah wasiba'un dariyah, dan laksana binatang-binatang buas yang siap memangsa dan menerkam untuk dunia. Orang baik jadi kejam. Ya, karena dunia, saudara tidak kenal saudara, anak tidak kenal orang tua tidak kenal anak, terjadi di mana-mana. Kawan tidak kenal kawan. Sudahlah, itu sudah kita pahami lah. Kita sedikit banyak, walaupun kita tidak punya dunia terlalu banyak, tapi bahkan untuk yang sedikit ini pun anjing-anjing yang berebut juga banyak. Dan kita termasuk resah ketika berbicara urusan dunia. Fa inna ma ahluha kilabun awiyah wasiba'un dariyah. Dikatakan kilabun awiyah, kebisingannya. Jadi ketika mereka berebut itu pun sudah sebenarnya tidak sesuai dengan jiwa kita, tidak sesuai dengan kerohanian kita. Tidak nyaman kita ketika orang berebut dunia sebenarnya.
Wasibaun dhari, apalagi kalau sudah dunia, siap menerkam, siap menghabisi, siap membantai, siap membunuh untuk dunia. Wasibaun dhariyah yahirru ba'duha ba'dha, yang sama-sama kita lihat kan ketika para singa itu mendapatkan mangsa, bagaimana mereka saling mengeraskan suara dalam rangka mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ya seperti itu. Yahirru ba'duha ba'dha. Ya, adu keras-kerasan suara dalam memakan daging yang merupakan hasil buruannya. Yang Malik kemudian melanjutkan, ya'kulu azizuha dzalilaha. Dunia ini yang kuat akan makan yang lemah. Hukum dunia itu yang kuat pasti akan memakan yang lemah. Akan menindas yang lemah, akan merampas hak yang lemah. Ya'kulu azizuha dzalilaha wa yagharu kabiruha shaghiraha. Yang besar ya juga akan menguasai, ya, menindas, menzalimi yang kecil. Seperti itu dunia. Yang Malik masih melanjutkan, tidak puas yang Malik ketika menjelaskan dunia itu seperti itu. Na'amun mu'aqqala wa ukhra muhmala. Ahli dunia itu, katanya Malik, laksana onta-onta, baik yang terikat atau yang dilepas bebas. Na'amun mu'aqqalah wa ukhra muhmala qad adallat ukulaha. Ya. Ada yang diikat, jadi seperti orang yang tertipu dengan dunia, ya seperti orang yang terjerat. Seperti onta yang diikat, ya dia hanya bisa bergerak sepanjang talinya itu sudah. Jadi di situ aja dia muter di situ aja. Dan kadang-kadang terlilit oleh talinya sendiri. Orang yang tertipu oleh dunia, ya dia terjerat seperti yang terjerat itu. Tertali seperti na'amun mu'aqqala, atau kalau enggak wa ukhra muhmala, atau menjadi liar. Ada orang-orang yang untuk dunia dia meliarkan dirinya, pokoknya dia arungi segala macam hal, dia lakukan apa saja pokoknya dapat dunia. Itu yang kemudian orang makan bangkai manusia, makan mayat. Tanya, itu apa? Pesugihan. Untuk dunia. Itu contoh-contoh yang real ya. Artinya untuk dunia bahkan orang bisa menghinakan dirinya, bahkan sampai dia siap untuk makan mayat. La haula wala quwata illa billah. Dan kadang-kadang mengorbankan anaknya, mengorbankan kehormatan istrinya. Wa ukhra muhmala qad adallat uqulaha. Ya. Orang yang terpikat dengan dunia ini, dia seakan-akan sudah tidak menentu arahnya. Raqibat majhulah, pokoknya bahkan hal-hal yang dia tidak tahu resikonya apa, dia arungi pokoknya boleh jadi nanti saya akan dapatkan dunia di situ. Suruhun ahah biwadi wa'thin laisa laha ra'in yuqimuha wala musimun yusimuha, katanya Ali. Ya, seperti onta-onta yang terjerat, atau seperti onta-onta yang lepas bebas, tapi onta-onta yang tidak ada penggembalanya, ya. Berarti mereka kemana saja pergi, tidak tahu kemana arahnya. Laisa laha ra'in yuqimuha, tidak ada penggembala, wala musimun yusimuha, dan tidak ada orang yang mencarikan makanan untuk ditaruh di kandang-kandangnya supaya mereka makan. Tidak. Salakat bihimud dunya tariqal ama. Kalau orang sudah terpikat dengan dunia, maka dunia akan menggiring mereka ke jalan-jalan gelap. Salakat bihimud dunya tariqal ama wa akhadat bi absarihim an manaril huda, dan nanti matanya sudah tidak bisa lagi melihat cahaya-cahaya petunjuk. Sudah ketika untuk dunia, norma, nilai, ajaran halal haram itu hilang ini. Kalau sudah ada faedah, ada keuntungan, hilang itu. Kita kadang-kadang kita melihat diri kita lah. Untuk faedah, untuk keuntungan kecil, kalau sudah itu terkait dengan kita menjadi orang yang tega.
hilang sudah. Kedermawanan kita, kesantunan kita, kelembutan kita hilang sudah. Dan pada umumnya manusia begitu. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat yang seperti itu. Salakat bihimud dunya tariqal ama wa akhadat bi absarihim an manaril huda. Jadi kalau sudah urusan dunia, nanti mata mereka sudah tidak bisa lagi melihat cahaya-cahaya petunjuk. Fatahu fi hayratiha. Maka mereka akan tersesat dalam kebingungan. Kebingungan dalam mencari dunia ya. Wa ghariqu fi ni'matiha, mereka akan tenggelam dalam kenikmatannya. Wattakhaduha rabba. Allahu akbar. Bahasanya Mali itu orang kalau sudah dunia nanti wattakhaduha rabba. Orang akan menjadikan dunia ini sebagai Tuhannya. Kan sering kan kita dengan istilah kalau ini Tuhannya duit. Tuhannya duit. Jadi duit sudah bukan lagi sesuatu yang dia sukai tapi menjadi Tuhan. Tuhannya duit. Dia worship ya terhadap harta itu. Wattakhaduha rabba. Yang Malik kemudian melanjutkan fala'ibad bihim. Kalau sudah begitu maka ketika dunia menjadi Tuhannya, maka dunia memainkannya. Fala'ibad bihim wala'ibu biha, dan mereka juga bermain dengan dunia. Wa nasu ma wara'aha. Akibat buruknya apa? Mereka lupa pasca dunia ini apa? Lupa. Ini padahal sebentar loh ya. Kepala 4, kepala 5, kepala 6, kadang belum nyampe kepala 6, kadang belum nyampe kepala 7 sudah harus meninggalkan dunia ini. Yang Malik kemudian mengatakan wanasu ma wara'aha. Nah, hati-hati. Wanasu ma wara'aha. Beliau melanjutkan. Kata Imam Ali, ruwaidan yusfirud dhalam. Santai, tenang. Ya. Di dunia ini Anda tidak perlu gusar. Santai. Yusfirud dhalam. Nanti pelan-pelan gelapnya dunia ini akan menjadi terang. Ka'an qad waradatil adhan yushiku man asra ayyalhaq. Artinya Imam Ali mengatakan bahwa kamu tidak usah ikut dalam hiruk pikuknya orang yang mencari dunia ini. Nanti ini ibarat apa namanya itu malam yang kemudian Anda akan melihat pagi. Anda ketika di dunia itu Anda dalam kegelapan. Sementara kematian akan mengantar Anda pada pagi hari. Baru Anda lihat, yang asalnya Anda tidak melihat apa-apa, kemudian begitu matahari terbit, Anda melihat semuanya. Oh, ternyata ini. Ternyata yang kemarin itu bukan apa-apa. Ruwaidan. Sabar. Yusfirud dhalam ka'an qad waradatil adhan. Ya, nanti ibaratnya kan adhan itu artinya sekedup-sekedup yang diletakkan di atas punggung onta itu, yang biasanya untuk apa itu para wanita yang kemudian bepergian dengan onta itu ada al-haudaj ya, atau al-dha'ina, al-dha'an ya. Ditaruh di situ, artinya nanti ini ketika dalam perjalanan akan sampai. Kalau sampai ya akan keluar dari apa namanya itu, dari ruang kecil yang kemudian diletakkan di punggung onta itu. Ini Anda akan keluar dari dunia ini. Yushiku man asra ayyalhaq, dan yang bergegas akan cepat sampai. Artinya kita ini pasti akan sampai pada akhir daripada dunia. Menariknya pada bagian berikutnya yang Ali menjelaskan tentang artinya kalau saya mengamati dan membaca ulang wasiat Imam Ali ini, Imam Ali itu seakan-akan ingin kamu ini jangan cuma baca wasiat. Ketika aku bicara tentang kematian, aku bicara tentang akhirat, jangan cuma jadi pengetahuan, jangan. Kamu harus sampai pada titik bahwa ini aku berbicara sesuatu yang penting loh ya. Yang betul-betul kamu harus melakukan perubahan yang hakiki pada dirimu. Jangan cuma jadi pengetahuan. Kalau cuma jadi pengetahuan, jadi materi di otak kita, tidak akan merubah apa-apa itu.
Imam Ali menjelaskan dengan redaksi lain. Wa'lam, dan ketahuilah wahai putraku, ya bunayya, anna man kanat matiyatuhul laila wan nahar, bahwa barang siapa yang tunggangannya itu adalah waktu malam dan waktu siang, fa innahu yusaru bihi wa in kana waqifan, maka dia tetap diajak berjalan oleh tunggangannya meskipun dia sedang berhenti. Kita ini di dunia ini, artinya dalam rangka kita menuju kematian itu kita tidak pernah berhenti, tidak bisa stop kita. Kenapa? Karena kendaraan kita tuh siang dan malam terus berputar. Kita tidak ngapa-ngapain, kendaraan siang dan malam ini akan membawa kita kepada waktu-waktu yang berikutnya. Kita tidak ngapa-ngapain tetap tua. Kita ini menua, mau kita tidak ngapa-ngapain. Oh, kita tidak usah banyak keluar energi ya, kita banyak diem aja. Apa terus kemudian tidak tua, tetap tua. Karena kendaraan kita adalah siang dan malam. Kata Imam Ali, wa'lam ya bunayya, anna man kanat matiyatuhul laila wan nahar fa innahu yusaru bi wa in kana waqifan. Meskipun Anda sedang berhenti, sebenarnya Anda sedang diajak berjalan oleh siang dan malam. Karena kendaraan Anda adalah siang dan malam. Terus berjalan, dia terus bergerak, tidak pakai berhenti. Wa yaqta'ul masafa, dan Anda terus menempuh jarak Anda. Wa in kana muqiman wadian, meskipun Anda duduk tidak kemana-mana di rumah tok Anda sedang diajak berjalan menuju kematian. Wa in kana muqiman wadian. Ya, artinya bahwa tidak bisa berhenti, kita tidak bisa stop, tidak bisa pause kita. Menuju kematian ini tidak bisa pause, tidak bisa berhenti. Karena apa? Karena kendaraan kita siang dan malam. Wa alam yakinan. Nah, kemudian Imam Ali berbicara tentang mengajak kita untuk berpikir realistis. Wa alam yakinan, dan yakinlah wahai putra. Artinya ketahuilah dan yakinilah apa yang aku katakan padamu ini. Annaka lan tabluqa amalak. Engkau tidak akan pernah mungkin menggapai seluruh anganmu. Anganmu itu terlalu besar, ya, untuk engkau tempuh dan engkau raih dalam waktu singkat dunia ini. Wa'lam yakinan annaka lan tablugha amalak. Jadi cita-cita, angan-angan yang kita bangun di dunia ini tidak ada yang bisa kita raih, tidak ada yang bisa kita capai, tidak ada. Percuma-cuma saja. Ini bukan berarti kemudian kita tinggalkan dunia sama sekali, enggak, tapi jangan menjadi fokus utama dunia. Fokus utama kita adalah sesuatu yang lain. Naam. Wa'lam yakinan annaka lan tablugha amalak. Engkau tidak akan pernah menggapai anganmu. Walan ta'dua ajalak, ya, dan engkau tidak bisa hidup melebihi ajalmu, tidak bisa. Ketika Allah tentukan ajalmu di sini, kamu tidak bisa nambah 1 jam, tidak bisa. Nambah sehari tidak bisa. Walan ta'dua ajalak. Wa annaka fi sabili man kana qabla. Loh, kamu ini di jalan orang-orang yang sebelummu. Sebelummu ini ayah-ayahmu, ibu-ibumu, yang semuanya sudah lewat. Sudah lewat. Dan kita ini sekarang di usia-usia seperti kita ini, kita hampir semua kita mungkin pernah, ya beruntunglah mereka yang masih memiliki orang tua, ayah, ibu. Tapi di antara kita banyak yang sudah kehilangan ayah dan ibu. Itu sudah masa lalu, generasi sebelumnya itu. Dan kita di jalannya mereka. Wa annaka fi sabili man kana qabla fa khaffit fit talab. Nah, ini kemudian untuk dunia ini anjuran yang Malik kepada putranya yang Hasan. Fa khaffit fit talab. Ya. Karenanya dalam mencari dunia kamu yang santai aja, santai. Ini bukan berarti malas loh ya. Santai, cari dunia tuh tenang. Carilah dunia dengan ketenangan. Tidak perlu dengan kerakusan, dengan ambisi yang terlalu berlebihan. Tidak perlu. Karena tidak akan mengantar kamu kemana-mana dunia ini. Tidak perlu segitunya kamu. Untuk dunia kamu tidak perlu terlalu berkorban untuk mendapatkan, apalagi kalau anak tidak begini, anak tidak bisa dapat itu. Siapa yang suruh Anda untuk mendapatkan itu dan ini? Tidak perlu. Kalau Anda kerja kamu, Anda kan tidak punya villa. Loh, tidak perlu, emang perlu punya villa.
Anda kalau tidak suhul kama hadza, Anda kan tidak bisa pakai Lamborghini. Loh. Orang ya naik oplet dari Malang, dia bisa sampai ke Surabaya. Sama saja naik Lamborghini sampainya ke Surabaya. Surabaya yang dituju dengan Lamborghini dan dengan oplet, Surabayanya sama. Tidak kemudian kalau naik Lamborghini kemudian Surabayanya lebih indah gitu, enggak. Sami mawon. Nah, fakhafid fit talab. Tenanglah dalam mencari dunia. Wa ajmil fil muktasab. Dan apa yang kamu dapatkan dari dunia juga kamu perlakukan dengan baik. Jangan dunia yang kamu dapatkan kamu makan semuanya sendiri. Untuk dirimu tok, kamu tumpuk tok, kamu kangkangi, jangan sampai ada yang menikmati hartaku ini. Jangan begitu juga. Kalau kamu dapat harta, ini yang kemudian zuhud. Zuhud itu kalau kita dapat, setelah kita kerja, kita mendapatkan banyak harta, ya, kita ambil, kita konsumsi minimal, ya, dan kita berbagi secara maksimal. Itu namanya zuhud. Ya. Fakhafid fit talab. Jadi dalam mencari dunia kita diminta untuk tenang, santai. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu buru-buru, tidak perlu kemudian kita sampai menjatuhkan yang lain, ya. Tidak perlu juga kita berbicara yang tidak sesuai dengan fakta. Tidak perlu. Tidak perlu menipu, tidak perlu menindas, tidak perlu merampas. Ya. Tidak perlu menjilat. Fakhafid fit talab. Wa ajmil fil muktasab, dan yang kamu dapatkan juga perlakukan dengan baik. Ya. Kalau ada humusnya, keluarkan humusnya. Ada wajib zakatnya, keluarkan wajib zakatnya. Ada yang membutuhkan kepada kita, berbagilah. Itu. Wa ajmil fil muktasab. Kita juga harus memperlakukan harta yang sudah kita dapatkan dengan cara yang baik sesuai dengan anjuran agama. Fa innahu rubba talabin qad jarra ila haram. Ini yang Ali kemudian membuka sebuah fakta. Katanya Ali bahwa kebanyakan pencarian yang penuh ambisi dan penuh kerakusan itu, betul banyak pencarian dunia yang seperti itu, alih-alih orangnya dapat dunia malah hancur. Betul banyak orang yang kemudian membangun angan-angan yang tinggi dengan keuntungan yang tinggi, dengan investasi yang besar. Kemudian alih-alih dia dapat untung, dia mendapatkan kerugian yang besar. Artinya kalau dia cari duitnya biasa-biasa aja, santuy-santuy aja, ya dia tidak akan mendapatkan kerugian yang besar itu. Katanya Mali betapa banyak ya pencarian yang penuh ambisi, ya, dan penuh kerakusan dan ketamakan itu, alih-alih mendatangkan untung akan mendatangkan kerugian yang besar. Banyak orang-orang ini ya, ini menarik ini. Banyak orang-orang yang boleh jadi dia sudah punya banyak harta, tapi kerakusannya tidak membuat dia berhenti. Dia mencoba dan kemudian harta yang sudah dia dapatkan usaha ini dia investasikan untuk sesuatu yang dalam khayalannya dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ternyata malah habis sama sekali. Minus. Yang asalnya miliarder, triliuner, dia kemudian menjadi orang yang hutangnya triliunan. Ucapan Imam Ali jauh-jauh, Imam Ali sudah ngomong kepada putranya. Kata Imam Ali, apa tadi itu? Fa innahu rubba talabin qad jarra ila haram. Banyak pencarian yang dilakukan dengan penuh kerakusan, ya, dan ambisi itu akan berakhir dengan kehancuran dan kerugian. Malah harta yang sudah kamu dapatkan ikut hilang karena kamu nuruti ambisimu itu. Yang Mali melanjutkan, falaisa kullu talibin bimarzu. Tidak setiap orang yang mencari dengan penuh ambisi itu kemudian dia dapat apa yang dia cari. Tidak, banyak orang yang malah merugi, malah tidak dapat apa-apa. Wala kullu mujmilin bimahrum. Dan juga tidak setiap orang yang mencari dunianya itu santai, tenang-tenang saja kemudian dia tidak dapat apa. Tidak, banyak orang yang cari dunianya santai-santai aja dan dia dapat banyak. Ada banyak yang begitu juga. Ya. Ya, Mali melanjutkan, wa akrim nafsaka an kulli daniyah. Dan ingat, kamu itu punya jiwa, kamu punya diri, ya, dan muliakan dirimu dari segala macam kehinaan.
Artinya jiwamu ini jauh lebih berharga daripada dunia seisinya. Jangan sampai kamu menghinakan dirimu hanya karena secuil dunia atau sebagian dunia. Jangan sampai. Orang yang tahu harga dirinya, dia tidak mengizinkan satu dusta. Meskipun dari satu dusta ini dia mendapatkan miliaran rupiah. Dia tidak akan mengizinkan dirinya untuk berdusta. Karena dia tahu bahwa harga diri saya, jiwa saya lebih mulia. Saya tidak akan mengizinkan diri saya untuk berdusta demi dapat sekian M. Apalagi kalau cuma dapat puluhan ribu atau ratusan ribu. Dusta, menjilat. Betapa murahnya harga diri kita. Wa akrim nafsaka an kulli daniyah. Wa in saqatka ila raghaib. Meskipun ketika kamu menghinakan dirimu itu, kamu akan mencapai hal-hal yang kamu inginkan. Jangan hinakan dirimu hanya untuk kamu dapatkan apa yang kamu inginkan. Wa in saqatka ila raghaib. Artinya ada orang-orang yang dia siap menghinakan dirinya karena dibalik dia menghinakan dirinya ini dia akan mendapatkan ini dan itu. Kemudian dia siap untuk menghinakan dirinya. Kata yang Malik, jangan. Wa akrim nafsaka an kulli daniyah wa in saqatka ila raghaib. Nah, meskipun kehinaan yang kamu lakukan itu kemudian akan mengantarmu pada hal-hal yang kamu inginkan dari dunia. Fa innaka lan taqtadha bima tafdhulu min nafsika iwadan. Karena harga diri yang telah kamu hinakan, kamu tidak bisa beli lagi. Harga diri yang sudah kamu jatuhkan, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Tidak ada. Fa innaka lan taqtadha bima tafdhulu min nafsika iwadan. Ya. Orang, katakanlah orang ketika dia mendapatkan semua itu dan orang semuanya melabeli, oh ini penipu ini. Kemudian apakah ketika dia berhasil dia bisa membersihkan ya sifat penipunya ini? Dengan apa dia bersihkan? Tidak ada yang bisa bersihkan. Harga diri yang telah kita jual dan yang telah kita hinakan tidak bisa kita beli kembali, tidak bisa kita ambil kembali. Yang lain berkata, fa innaka lan ta'tadha bima tafdhulu min nafsika iwadan. Nah, engkau tidak akan bisa mengganti ya apa yang telah kamu serahkan ya kan dari harga dirimu. Kamu tidak akan dapat gantinya. Imam Ali melanjutkan, wala takun abda ghairik. Ya. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi budak dan hamba orang lain. Wala takun abda ghairik. Kenapa? Wa qad ja'alakallahu hurra. Karena Allah Tuhanmu telah menciptamu dalam keadaan bebas. Artinya sebenarnya orang mukmin itu dia tidak punya hak untuk menjadikan dirinya itu hamba bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Wala takun abda ghairik wa qad ja'alakallahu hurra. Artinya hamba apapun. Kita bahkan tidak diberi hak untuk menjadikan diri kita sebagai hamba nafsu kita, budak nafsu. Apalagi orang lain. Kita ini kan punya nafsu, kan kita punya keinginan. Kita tidak diberi hak untuk menjadikan diri kita sebagai budak nafsu kita. Apalagi kita menjadi budak bagi orang lain atau hamba tunduk pada orang lain, apalagi itu. Kita tidak diizinkan untuk menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri, tidak diserahkan oleh Allah. Kita harus bebas. Bahkan kamu harus bebas dari dirimu sendiri, dari hawa nafsu. Apalagi dari orang lain. Wala takun abda ghairik wa qad ja'alakallahu hurra. Kita akan lanjut sedikit ya, biar sampai pada 1 jam ya. Wa ma khairu khairin la yunalu illa bi syarrin wa yusrin la yunanu illa bi usrin. Ya, kata Imam Ali, wahai putraku, kebaikan ya yang tidak bisa diraih kecuali dengan keburukan, ketahuilah bahwa itu bukan kebaikan. Jadi sesuatu yang benar-benar baik adalah sesuatu yang juga dihasilkan dengan kebaikan. Tapi sesuatu yang baik yang dihasilkan dengan cara yang buruk, berarti ini bukan kebaikan. Contoh yang paling gampang tentang dunia. Harta, kalau kita punya harta kan baik kan. Tapi kalau kita hasilkan dengan menipu, dengan mengambil hak orang lain, dengan merampas, ya, itu tidak baik. Wa ma khairu khairin la yunalu illa bi syarrin wa yusrin la yunalu illa bi usrin. Jadi kebaikan yang tidak bisa diraih kecuali dengan keburukan, maka itu bukan kebaikan. Dan kenyamanan ataupun ketenangan
yang tidak bisa diraih kecuali dengan kesulitan dan apa namanya itu, hal-hal yang susah, ketahuilah itu bukan kenyamanan, bukan ketentraman. Ya pada hakikatnya kesulitan itu. Katanya Malik kepada putranya. Yang Ali melanjutkan, wa iyyaka an tujifa bika matayat tama. Hati-hati wahai putraku. Ya. Jangan sampai engkau menaiki kendaraan ketamakan dan kerakusan. Jangan pernah engkau menjadikan ketamakan dan kerakusan sebagai tungganganmu. Wa iyyaka an tujifa bika matayat tama. Kenapa? Faturidaka manahilal halakah. Karena kendaraan kerakusan, ambisi, ketamakan itu hanya akan melemparmu ke dalam jurang kehancuran dan kebinasaan. Faturidaka manahilal halakah. Yang Mali melanjutkan, wa in istata'ta alla yakuna bainaka wa bainallahu dzu ni'matin faf'al. Katanya Mali, sebisa mungkin kalau engkau bisa, kamu bisa bahwa antara kamu dan Allah itu kamu tidak melibatkan hamba Allah yang lain. Artinya untuk urusan katakanlah seperti dunia ini, kamu hasilkan dengan jerih payahmu sendiri. Kamu tidak bergantung sama orang lain. Tidak karena mendapatkan apa namanya itu belas kasih orang lain. Tanda kutip ya, ini bukan berarti kemudian kita diminta untuk sombong dan angkuh. Artinya sebisa mungkin untuk urusan dunia itu kamu jangan pernah berhutang budi kepada orang lain. Dan kita orang mukmin, kalau ada orang yang kita berhutang budi padanya, ya kita akan membalasnya. Ya, orang yang pernah memberikan kita budi sekian, kita sebagai orang mukmin kita diminta untuk setidaknya kita memberikan budi yang sama atau yang lebih daripada apa yang dia berikan. Tapi dalam hal ini, Imam Ali berpesan kepada putranya, kalau kamu bisa bahwa untuk urusan dunia ini kamu tidak melibatkan orang lain, kamu tidak ada sosok yang kamu berhutang budi padanya, fa'al, lakukan itu walaupun sulit. Tapi kalau bisa, lakukan itu. Karena apa? Karena betapa Allah ingin agar kita ini hidup betul-betul bebas. Karena bagaimanapun juga kita kalau sudah berhutang budi dengan seorang dalam hal-hal tertentu yang katakanlah dalam peristiwa lain, kemudian orang yang kita pernah berhutang budi padanya ini, orang ini telah berbuat kekeliruan, telah berbuat kejahatan, kita tidak apa namanya itu, tidak punya keleluasaan untuk mengkritisinya atau untuk menghukumnya. Karena kita sudah terjerat dengan hutang budi. Wa in istata'ta alla yakuna bainaka bainallahu dzu ni'matin faf'al. Fa innaka mudrikun kismak. Artinya Malik, engkau ini hambanya Tuhan, engkau pasti akan meraih apa yang menjadi bagianmu dan tidak perlu melibatkan orang lain. Tanda kutip ini ya, bukan berarti kita tidak boleh bekerja sama. Artinya kita tidak perlu kita menjadikan diri kita hamba bagi orang lain untuk dapatkan secuil dunia. Tidak perlu menjilat, tidak perlu bohong, tidak perlu kita make up diri kita, tidak perlu. Fa innaka mudrikun kismak. Engkau ini hambanya Allah, engkau pasti akan meraih bagianmu. Kalau engkau mau bergerak, engkau mau berjuang, engkau mau berjalan, Allah akan menyampaikan kamu pada bagianmu karena Allah sudah atur itu. Wa akhiran sahamak, dan engkau pasti akan mengambil sahammu. Wa innal yasir minallahi subhanahu a'zamu wa akramu minal katsir min khalqih. Dan ketahuilah wahai putraku, sedikit tapi dari Allah itu jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada banyak tapi dari hambanya Allah. Ini juga silahkan diterjemahkan sendiri. Ini pernyataan dari Imam Malik bahwa sedikit yang dari Allah yang kamu dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik-baik, tanpa menjilat, tanpa berdusta, tanpa menipu dan lain sebagainya, itu jauh lebih baik, jauh lebih memuliakan kamu daripada banyak tapi dari hambanya Allah. Wa in kana kullun, meskipun secara umum semuanya dari Allah, tidak ada yang betul-betul dari manusia, tapi artinya kalau pakai perantara manusia. Naam. Kalau saya masuk pada bagian berikutnya,
maka ini akan membuat kajian kita lebih dari 1 jam. Sesuai rekaman ini kita sudah sampai pada menit ke 55. Saya kira cukup, karena kalau kita masuk pada bagian berikutnya maka kita akan mengambil waktu lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bersama dari lanjutan wasiat Imam Ali kepada putra beliau Hasan Al-Mustafa alaihissalam, ini betul-betul membuat kita semakin sadar dan paham akan hakikat dunia dan kematian yang akan kita alami di dunia, dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan menyongsong kematian. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.